Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ruli. Hari ini kita kembali berada di Isuzu Lampung. Oke, semangat pagi teman-teman Elopmania. Nah, kebetulan hari ini kita akan review Elop NMR 71. Nah, nanti kita akan ngobrol bersama mekanik. Apa aja sih yang dipersiapin sebelum kita kirim unit atau sebelum delivery ke konsumen, sebelum mobil diterima sama sahabat Elopmania, apa aja sih yang dicek? Biar mari kita langsung ke mekaniknya teman-teman. Karena tadi kita udah nanya di depan, katanya sekarang lagi ada pengecekan untuk PDI dari mekanik. Mari kita langsung bertanya ke mekanik Isuzunya. Luar biasa. Jadi hari ini mereka lagi ngecek 5 mobil ya sekaligus buat dikirim. Monggo teman-teman, kita langsung bertanya ke mekaniknya ya. 5 mobil. Luar biasa sekali. Kita langsung aja ya ke abangnya. Pagi Mas Rama. Halo pagi Mas. Waduh, semangat bener ini kayaknya. Harus semangat dong. Iya. Lagi apa ini Mas? Kita lagi ada PDI ini. Oh, lagi PDI. Iya. Kalau PDI itu pengecekan apa aja sih Mas? Oke sih, ini jadi PDI ini pre-delivery inspection. Jadi mobil sebelum keluar gitu dari dealer, mobil baru ya khususnya, kita cek keseluruhan unit nih biar nggak ada kekurangan atau masalah gitu nanti waktu di customernya gitu. Oh, jadi biar nggak ada kekurangan, terus juga nanti kalau mobil udah sampai ke customer bisa langsung kerja Iya, begitu benar, ya. itu benar. Oh, jadi segala sesuatunya kita cek dulu di sini Iya, Mas. benar. Mas, kalau kita mau lihat cara pengecekan boleh Mas? Oh boleh, itu kebetulan ada mobil di depan, kita mau kirim langsung ke karoseri. Oh, itu ke karoseri pun kita cek dulu? Iya. Oke, benar. siap Mas. Ayo Mas, Oke, monggo Mas. silakan, Ayo kita cek PDI mobil yang lebih, ini katanya mau dikirim ke karoseri ya, biar lebih detail karena belum ada baknya teman-teman. Oke, kita langsung, Mas Ramanya kebetulan lagi ngecek ya. Halo Mas. Halo, Mas. Oke, jadi untuk PDI itu yang kita kerjain apa aja Mas? Oke Mas, pertama ya yang pertama kita cek ya. Pastiin kita kunci kotak on, kita pastiin EV cluster atau komponen elektrikalnya nyala ya. Nyala. Oke. Contohnya seperti lampu-lampu, lampu utama, lampu jauh, lampu dekatnya, fog lamp, lampu hazard atau lampu konvoy. Terus di sini ada lampu ruangan. Oke. Aktif. Setelah itu di sini ada kita tambahan ini ya, audio ya. Tip. Kita pastiin speakernya berfungsi normal. Pekan ini Terhubung ke saluran ya. Ya. Radio kita bergabung Nah, sesi Indonesia. setelah itu kita sweeper, ada low, ada high, terus pastiin washernya. Oke. Oh, airnya ya. Iya. Terus setelah itu kita cek bagian body, ada luka, penyok, ya kan? Atau baret ya. Atau baret. Pastikan bagian depan juga sama. Oke. Ada kelengkapan dari emblem ya, stiker. Terus lampu headlamp, lampu sen dari pecah, rusak atau goresan. Begitu juga fog lamp, grill bagian depan, bumper juga ya. Ada penyok atau retak, bahkan ada goresan. Sama perlakuannya, headlamp bagian kanan dan kiri sama. Oke, ke pintu sebelah kiri. Sama pemeriksaannya, cek ya. Ada goresan apa Ada enggak? goresan atau penyok. Oke, kita pastiin regulatornya ya, kaca naik turun normal.
Oke. Lanjut. Lanjut ke bagian mana lagi Mas Rama? Kita di kaca depan ya. Oke, kaca depan juga oke ya. Kayaknya. Lanjut. Oke, kita lanjut ke terminal baterai ya. Jadi semuanya per titik harus dicek Mas ya. Bener Mas. Jadi kita upayain, kita maksimalin biar mobil waktu dikirim ke customer udah ready, ya kan? Ready. Jadi nggak ada kurang satu apapun Iya, gitu bener. ya. Oke, kita cek terminal baterai positifnya dulu. Kenceng apa kendor ya? Mhm. Oke. Negatif baterainya juga. Oke, terus kita lihat air akinya nih. Nah, kan Oke. kualitas dia biasanya di sini ada tulisannya upper sama lower. Kita pastiin di posisi upper ya. Nah, di sini nih, Mas. Nih. Ini upper, ini lower. Ini upper, ini lower. Jadi harus di posisi yang Upper, upper. gitu. Oke, siap. Oke, kita cek bagian transmisi. Kita lihat jumlah olinya kurang apa enggak. Hmm. Udah belum? Oke, cukup. Cukup. Kita pastikan drain plug kekencangannya ya. Dari pengisian, drain plug pembuangan. Oke, bagus. Kekencangan drain plug, jumlah oli bagus. Kita cek dari kebocoran atau retak. Jadi semua titik memang harus diperiksa secara detail ya. Iya, bener Mas. Kita harus periksa secara detail. Oke, bagus. Bagus semua. Setelah itu kita colok ya speedometer ya. Oke. Oke. Setelah itu kita lanjut ke gardan. Oke, setelah bagian mesin kita lanjut ke bagian gardan. Untuk gardannya apa aja yang dicek? Mas Rama? Perlakuannya sama dengan transmisi ya. Kita cek jumlah olinya. Kita cek kekencangan drain plug atau baut pengisian dan baut pembuangan. Oke, kita cek kekencangannya dan Jumlah oli jumlah olinya ya. cukup atau tidak. Oke, cukup. Kita pastikan kekencangan buat pengisian. Biar nggak ada rembasan oli ya. Ya, benar. Terus baut pembuangan kita pastikan kencang. Oke, bagus. Nah, setelah itu kita periksa kebocoran. Dari sela-sela gardannya. Iya, benar Mas. Bagian belakang, terus kita cek juga bagian depannya. Oke, dari bagian depan kita lihat juga ya. Iya. Kita selesai pengecekan gardan, langsung kita ke Tangki. bahan bakar, lalu ke bagian kabin. Oke, siap. Kalau di tangkinya solarnya harus penuh. Ya, enggak sih, Mas. Kita di tangki ini kita cek drain plug ya. Drain plug dari tangki, terus ada bocoran atau rembesan. Oke. Oke, dikencengin juga ya. Iya Mas, kita cek drain plug bahan bakarnya ya. Oke. Kalau kita bahan bakarnya ada bocor atau ada rembesan kan bahaya. Ya, benar. Oke, lanjut ke Kita setelah ini kita cek ini reservoir tangki radiator. radiator. Ya, tangki radiator. Terus di sini ada reservoir power steering. Jadi untuk pengecekannya itu tinggal kita lihat aja sebenarnya Ya, karena benar, ini ya Mas. udah kelihatan. Di sini ya. ada
batas minimal dan ada batas maksimal. Jadi usahakan di batas maksimal. Oke. Oke, di bagian pompa power steering juga begitu sama, ada batas minimal dan ada batas maksimal. Kita usahakan di batas maksimal. Maksimalnya. Oke, Oke. siap. Jadi untuk pemakaian kedepannya diusahakan untuk tangki radiator dan pompa power steeringnya di Tetap di maksimal. angka maksimal. Jadi Ya, kalau kurang tinggal kita tambah ya. bisa kita tambah. Oke, siap. Oke. Di sini ada saringan udara. Pastikan penguncinya ya Oh, biar sempurna, terkunci. Pastikan bunyi klik. nggak ada kebocoran juga ya. Bukan, biasanya sih di sini lepas dia. Takutnya tutupnya lepas. Gitu. Jadi secara berkala mungkin kita harus tetap mengecek ya, terus Iya, mengecek ya. benar. Di sini juga ada water separator ya, atau filter solar juga. Jadi kalau susah starter katanya tinggal kita ini dari bawah itu ya. Iya, benar. Di sini bisa ada drain plug pembuangan, kita buang. Biasanya kan di sini Ada air. air, ya kan. Jadi air sama solar massa jenisnya lebih berat daripada air. Hmm, Jadi yang turun pasti otomatis air dulu ya. air yang di bawah. Oke, benar. Oke, jadi kalau agak susah starter biasanya di situ ya. Iya. Oke, siap. Lanjut kemana Mas Rama? Kita jungkit kabin ya. Oke, siap. Belum jungkit kabin, apalagi yang harus kita perhatiin Mas? Ya, sebelum kita jungkit kabin, kita cek ya benda yang bakal menimpa kaca atau komponen dalam kabin ya. Seperti dongkrak, pastikan kencang. Oke. Terus apar, Apar tuas dongkrak? dongkrak sama ban serep ya. Oke, siap. Oke. Setelah semua aman baru kita jungkit kabin. Ya, bener Mas. Oke, kita akan cek bagian mesin ya. Apa yang kita cek kalau di bagian mesin? Oke, setelah kita jungkit kabinnya, kita pertama cek kekencangan pengisian oli ya. Hmm. Tutup pengisian. Oke, habis itu setelah itu kita lihat jumlah olinya. Oke, ada min dan max-nya juga ya? Ya, sama nih. Di sini ada perlakuannya, ada titik minimal dan titik maksimal. Oke, kita pastikan dulu. Nah, olinya cukup ya. Oke. Di Oke. titik yang Di titik yang tengah, titik range dia, Oh. batas aman. batas amannya ya. Oke, benar. Jadi sebelum melakukan perjalanan, pengguna Isuzu pun harus selalu mengecek ya. Benar, terutama oli, air radiator ya, reservoir radiator. Oke. Kita cek tutup radiator ya. Tutup radiator, Oke. kekencangannya Pas ya. lihat kekencangannya. Terus fan bell ya, V-bell Fan bell. atau tali kipas. Hmm. Kita pastikan kekencangannya. Oke. Setelah itu, Bagian mesin kita cek juga kebocoran dari oli mesin ya. Ada tetesan atau rembesan, begitu ataupun retak gitu ya. Oke, siap. Jadi titik per titik memang harus kita perhatiin ya. Bener itu Mas. Jadi kita harus lebih teliti dan lebih detail. Oke, biar konsumen kita juga nggak kecewa dengan Iya, unit benar. yang diterima nantinya. Oke, siap. Oke, bagus. Saya Mas Rama. Oke, selesai. Jadi gimana untuk PDI? PDI itu dia apa Mas? Pre-delivery inspection ya. Oh, jadi sebelum mobil kita kirim kita cek keseluruhan. Benar. Setelah kita cek semua berarti sebelum unit kita kirim ke konsumen atau ke karoseri kalau dia truk, kita harus pastikan dulu kalau kondisi mobil oke. Bener Mas. Jadi sebelum kita kirim ke konsumen, kita pastiin mobil emang benar-benar siap ready dan siap kerja gitu. Oke, siap. Jadi untuk pengambilan unit mobil di Isuzu sebelum dikirim ke konsumen, mobil dicek biar langsung bisa kerja nyampe Ya, ke rumah. benar. Oke, jadi untuk mobil Isuzu rata-rata memang nggak ada penambahan lain lagi seperti per atau lakup sasis di elopnya nggak lagi ya. Nggak ada lagi. Oke, siap. Jadi
Untuk konsumen yang mau ambil elep, jangan ragu, jangan khawatir karena mekanik kita handal dan semuanya dicek detail sebelum pengiriman unit. Jadi untuk pengecekan PDI itu tuh untuk semua mobil, Mas. Bener Mas. Berarti di Teraga pun kita perlakukan dengan sama. Oh iya, perlakukan Oke, sama. siap. Jadi next kita mungkin minta cara PDI kalau untuk Teraga segala macam biar nanti konsumen kita yang dari Teraga bisa melihat juga, Mas ya. Bener. Oke, siap. Mas Rama, terima kasih banyak untuk waktu dan penjelasannya ya. Oke, Semoga Mas, ini menjadi pengetahuan atau edukasi buat teman-teman Elep Mania semuanya. Oke, salam Elep Mania, Mas. Salam.